nggak suka kayak ke bar-bar? Kita nggak usah ngomongin klub deh, bar, minum gitu. Enggak, ngapain? Buat apa? Have fun. Kan gue lo tau ngemper kan? Tahu dong. Tahu ya? Ngemper di festival kan? Iya, ngemper di festival. Duduk seru pak ngemper di festival pak. Seru bener. Seru kan? Seru ngeliat orang jalan, ya kan? Terus si Panji bilang, nah itu namanya booth nih, ada booth ini, ada booth itu, gitu kan. Anjir lucu banget. Terus gue duduk, gue disamperin Uus pak. Samperin Uus kan. Datang terus dia ngeliat gue gini. Ini Radit kan? Iya Uus, Radit gitu. Radit kan? Ya. Ini lu beneran. Karena dia gak nyangka gue bisa bisa nongkrong. Oh akhirnya. Bangga banget sama gue hari itu. Nih, gue bangga gini. Kayak kadang lu gak pengen ngomong, tapi gue ngomong apa sih gitu? Alkohol tuh pak. Gimana? Setnya udah aman? Aman ya. Lah katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah pak, kebalik. Oh katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Hai Dit. Halo. Masuk ya biar sok keren aja. Ini udah? Oh udah begini? Oh iya oke. Thank you Dit. Iya sama-sama. Gue tuh udah lama ngobrol sama lu tau. Oh maksudnya? Gue udah lama banget pengen ngobrol sama lu. Iya. Ya gue karena gue tuh tahu lu pas lu udah gede. Pas gue udah gede. Umur bukan umurnya ya. Karena pas umur gue 3 bulan kita belum kenal ya. Belum ya. Gue masih di rumah sakit ASI itu. Gak usah disebutin rumah sakit. Kenapa? Enggak, gue tuh tahu lu soalnya pas lu udah bikin film, udah ini, tapi gue gak pernah tahu background story lu dulu. Oke. Gue pengen tahu deh apa sih first step yang lu laluin? Pertama-tama thank you udah diundang ke sini ya. Thank you. Tapi yang kedua juga gue tuh pas lo ngajakin gue ke sini, gue tuh mikir kita tuh nyambungnya tuh gimana gitu. Sama. Ngerti gak sih? Sama. Ngerti gak sih? Paling kan, ada satu. Apa tuh? Kita gak bisa naik motor. Iya itu satu di nyambung kontennya ya? Om Ded, ya kan? Okay. Di kontennya Cekso. Soalnya kalau gue ngerasa kita tuh beda jauh banget. Kayak lu tadi lu cerita lagi sibuk nge-DJ kan? Sementara gue tiap malam minggu tuh di rumah gitu. Lu gak suka kayak ke bar-bar? Kita gak usah ngomongin klub deh, bar, minum gitu. Enggak, ngapain? Buat apa? Have fun. Kan gue Gini yang pertama ya. Ini sorry ya. Ini gue nggak tahu nih karyawan lo tuh setipe sama lo juga apa enggak ya. Ini mabok semua. Mabok semua. Pantesan dia dari tadi pegang kamera gini. Kita 3 minggu sekali pasti kita ke SCBD. Oh minum cerita-cerita kerjaan padahal nggak ada apa-apa, mabok aja pulangnya. Oke, ini yang pertama ya. Pertama nih. Lu nongkrong nih. Lu ke bar nih. Ke bar nongkrong. Terus lu ngapain? Apa ada daftar pertanyaan siapa dulu nih mau ngobrol atau apa? Enggak, lu duduk nih. Yuk kita nongkrong yuk. Terus lu nongkrong nih. Nongkrong, cep, duduk kan. Hey. Kita pesen minuman. Bisa koktail, apapun yang lu suka. Oke. Bisa martini. Sirup lah. Sirup marjan. Masuk ya. Maksud gue apa aja? Ya terus apa yang diobrolin? Kan kita ketemu juga. Kan lu bisa WA sama orang. Tapi lu bisa WA kan? Iya, tapi kan kita nggak dapet vibes musik yang kita suka. Oke. Lo WA sama orang. Bro ini biar asik WA-annya. Coba lu setel lagu ini di rumah lu. Gue setel di rumah gue. Nah soundnya jelek kalau dari WA. Kalau di klub tuh bagus dia. Oh gitu ya? Martial lah minimal. Gelap. Nah kita sehari nggak usah gelap-gelap. Sekarang udah mulai banyak. Yang nggak gelap ada? Ada. Oke. Hidden bar yang cuman lagunya santai gitu banyak. Gue pernah sekali. Kemana? Diajakin nongkrong di apa ya? Kaspar. Oh itu keren. Itu keren ya? Itu keren. Karena sepupu gue kerja di situ. Oke, bagus nggak menurut lo? Maksud gue, lu dapet vibes-nya apa kayak? Gue tuh di tempat rame, itu gue bingung Nat. Gue nggak tau mau ngapain. Anak imo. Rame, imo tuh gimana? Oh imo tuh selalu merasa sepi. Iya, kayaknya lo anak imo deh. Oh gitu ya? Iya. Oh yang rambutnya gitu ya? Rambutnya gitu tuh gitu. Oh, iya. Dia anti ke tempat rame gitu loh. Oh gitu? Nggak, gue bukan anti ke tempat rame Nat. Cuman gue nggak
nggak tahu mau ngapain gitu. Kayak gue di Kaspar itu kan rame kan. Makanannya enak. Lu bisa enak banget kan lu sih. bisa makan sambil ngobrol, terus ada lagu. Bisa, tapi kadang-kadang ada tempat yang musiknya gede banget, sampai kita tuh ngobrol, kita ngomongnya tuh pakai urat gitu. Padahal diomongin kan mau curhat ya, kayak misalnya aku tuh lagi sedih, tapi karena musiknya keras, jadi kayak marah kan. Aku tuh lagi sedih gitu karena ngerti gak sih lo? Karena Iya, karena ambience-nya begitu. Ambience-nya keras, jadi gue tuh kayak masih nggak ngerti nongkrong tuh ngapain. Oke. Istri gue, lo kalau lihat IG istri gue si Anissa Aziza ini. Dia tuh kalau tiap malam minggu, IG-nya tuh isinya sama temen-temennya. Dia tuh suka tuh hopping ke tempat-tempat yang lagi ngetren ya, sama temen-temennya. Lu gak ikut? Nah, IG-nya dia, hai guys, gini-gini. IG gue di rumah sama kucing. Gitu. Dulu itu pas awal-awal nikah, dia masih ngajak gue men. Dia masih kayak, sayang yuk sama teman-teman aku kita nongkrong. Sekarang udah enggak. Bini lu tuh umur berapa? 28-an? 32? Beda 9 tahun sama gue. Berarti segua dong? 31? Iya, mau 30. Baru mau 30 tahun pas depan. Dong, kan itu umur-umurnya masih pengen ketemu temen di tempat-tempat hype gitu. Gue umur 30 juga gak pengen ketemu teman di tempat hype. Gue juga gak pengen. Nah, lu nolaknya gimana? Kan pasti teman-teman bini lu kan punya society dong yang kayak wah kita kesini yuk lagi gaul nih teman-teman dia. Iya. Lu nolaknya gimana? Saya kamu gak pernah ikut sih sama teman-teman aku gak suka. Iya, dulu awalnya gue diajak. Aku mau nongkrong sama temanku, ikut yuk. Terus gue bilang, aduh aku tuh paling gak suka kalau keluar rumah gini. Gak asik gitu. Ya, ada gak deh gitu? Pertama-tama tuh masih kayak yang beneran nih cobain deh gitu. Tapi lama-lama dia ngerti. Sekarang kalau malam minggu dia cuma tinggal datang ke kamar gitu ketemu gue kayak aku pergi ya, udah gak diajak gue. udah kayak karena udah tahu makanan di kulkas ya udah gitu. Oh lucu banget. Iya, karena gue nggak ngerti gitu. Makanya gue kalau ngelihat lu kan, kayak kan lu banyak ada konten-konten sama siapa gitu ngobrol kayaknya seru terus nongkrong apa. Gue tuh kayak ini gue nyambungnya gimana ya sama si Onat gitu loh. Bisa nih. Ngobrolin apa gitu. Ngobrolin cerita sebelku. Ini gue lagi pakai. Berarti lu sebel dong sama dunia kayak gitu lu kayak bukan sebel lu nggak intuit. Itu sebel nggak masuknya? Iya, gue kalau cerita sebelku ini kan gue lagi ada jalan stand up tour komedi kan. Ngomongin apa yang gue sebelin. Betul. Yang gue sebelin tuh lebih ke soal umur sekarang. Umur 40 ini yang umur udah tua ngelihat anak-anak muda. Gue tuh bisa kayak kemarin ada Prince ya datang ke ke YouTube gue. Ada Megantara juga ya datang ke YouTube gue. Pas gue tanya umurnya berapa, kayak Prince kan bilang umur aku 18 bang. Itu marah gue. Karena nggak boleh emang beda umur bangsat. Tapi marah aja. Gue bisa dengar orang lebih muda kayak kok gue marah ya gitu. Kayak gue kesel. Makin tua tuh kayak gue makin gampang sebel aja gitu. Oke. Oh makin tua malah gampang sebel sama orang ya? Iya. Bukan makin wise. Gak tahu kenapa, karena mungkin karena gue ngelihat dunianya tuh udah kayak kok orang jadi aneh-aneh banget ya sekarang kayak gitu loh. Nah, yang paling unik kayaknya mereka juga mikir gitu ke kita deh. Mungkin ya. Kan gue juga pernah kalau di klub ya, tiba-tiba ada anak umur 17 tahun ngajak foto gitu ya. Emang anak 17 tahun bisa masuk klub? Bisa loh, ini kan Indonesia. Bukannya 21 plus 18 gitu kan? Enggak ada KTP juga bisa kalau di sini. Oh bisa, itu yang di luar ya? Yang 21. Oh kalau luar negeri beneran straight, kalau di sini mah buka botol umur berapa bisa. Gokil Indonesia, gokil. Itu negara gue suka banget. Gokil. Buka botol apa kecap atau? Lebih ke saus, nggak usah disebut mereknya. Emang menurut lu kalau beli anak-anak kecil beli rokok di warung dicek KTP? Nggak tahu gue cuma tahu ada itunya aja. Nggak. Ada apa? Terus ada peringatan, ada gambar-gambar seremnya gitu kan. That's why we love Indonesia. Oke, lo di klub ketemu anak 17 tahun. 17 tahun. Gue juga kayak lo bete, ini apa sih gitu loh. Ngeliat anak itu. Ngeliat anak apa sih lo gitu? Lu kenapa dia terlalu heboh yang gitu-gitu ya? Tapi gue tau mungkin dalam hati dia juga bete sama kita. Kenapa? Ya karena kita ketuaan. Gue juga gak suka ke klub yang duar. Gue gak suka juga. Iya kan, udah mulai berisik kan. Gue lebih suka ya mungkin kayak launching lagunya Peggy Go mungkin yang lebih chill. Istri gue itu. Ini lo kan. Iya. Iya. Cuma kalau gue yang gue ceritain di acara stand up gue itu emang kesebelan gue terhadap hal-hal yang gue lihat sehari-hari aja gitu loh. Tapi kebanyakan soal Gen Z. Enggak juga. Kayak apa yang orang lakuin di mall. Contohnya? Ya contohnya kayak kelakuan-kelakuan orang nyebelin aja gitu loh. Yang ya pokoknya banyak lah. Gue ceritain di sana lah. Gitu. Kalau orang di mall itu ada yang nyebelin. Ya contoh ya. Contoh dikit contoh nih ya. Contoh banget apa? Ya. Gue sih ke mall normal-normal aja. Contoh ya. Di Kemang Village. Gue mau naik nih lift, ya kan.
Mau dari lantai dasar mau ke lantai 4, ya kan? Masuk lift lah gue. Masuk lift nih, damai gue sendirian nih. Mencet lantai 4 kan, cek bioskop kan lantai 4. Nungguin nih naik nih. Di lantai 2 ada bapak-bapak masuk. Masuk di lantai 2. Dia mencet P2 bawah. Marah gue. Lu gak perlu marah. Tapi kesel, kayak ini kan mau ke atas. Hey, ini lift mau ke atas. Ngapain? Udah gitu dia mencet sambil bilang, gitu kan ke atas. Ngerti gak sih? Kan sebel gak sih? Iya kan lu tinggal turun ke P2 bentar. Enggak, tetep kan liftnya tetep ke atas. Tapi dia mau ke P2? Dia mau ke P2. Oh, dan dia ngeluh? Dan dia ngeluh. Gue di belakang dia. Gue duluan nih. Marah gue, kesel gue. Oh, lu anjing. Lu kesel gitu. Sebel aja. Makanya gue sebel aja. Makanya gue sekarang tuh kacamata yang sebel sama banyak hal. Makanya gue mau bikin stand up itu, gue mau ceritain hal yang bikin gue. Dan banyak sebel, banget gitu kayaknya ya cerita sebel lu ya. Banyak. Nah cuman yang kayak tadi lo bilang kan, lo kan kenal gue udah sekarang gitu kan. Iya. Yang gue pengen tahu, sebenarnya kita tuh bedanya dari dulu apa enggak? Karena dulu pas gue kecil, gue juga emang anak rumahan. Oke. Gue tuh nggak suka kemana-mana gitu. Terus kayak gue cuman di rumah doang. Tapi gue pernah ngeliat lu di Kasa Kemang yang udah tutup. Masih inget Kasa nggak lo? Sebelah McD. Kasa Kemang. Ini kan McD. Sekarang jadi apa sih, Ding Dong. Atasnya tuh ada Kasa. Itu enak banget tempatnya deh. Aksara Aksara yang di bawah. atasnya. Kasa yang di atas. Gue pernah ngeliat lu. Itu enak banget Pak buat nulis Pak. Enak kan? Gue juga suka banget sih. Masa? Ada kesamaan tuh kita. Tapi ada di suatu hari malam minggu kalau nggak salah. Gue kan mau nulis bro. Mau nulis. Tiba-tiba di Kasa itu. Ada apa kayak semacam apa sih sound system. Ada yang nge-DJ. Oh ada. Nah, gue pulang. Oh kalau gue joget. Justru kita selisipannya di situ. Iya, tapi itu sama-sama suka di situ karena gue pernah ngeliat lo. Suka itu. Itu minumannya enak yang leci ice tea. Enak banget. Makanannya juga enak. Leci enak, makanannya enak. Sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Iya kalau itu iya gitu. Nah kalau gue ngerasa kayak zaman dulu tuh gue cuman di rumah doang, nggak ngapa-ngapain. Lu dulu juga suka berkeliaran keluar. Selalu. Oh gitu. Gue liar. Tiba-tiba kayak nyokap lo nyariin di mana nih Onat nih. Mabok. Umur berapa Pak? 21. Umur 21. Ya, udah keluar rumah mabok. Udah. Nah makanya beda. Kalau gue ketiduran di perpustakaan Pak. Sumpah gue. Sampai diusir gue. Tapi kan itu menghasilkan buat lo. Buktinya semua buku lu laku berapa juta tuh dulu? Dulu sih lumayan sih. Pasti kan sorry gue potong. Buku pertama yang lu tulis dan akhirnya duar gitu. Dulu Kambing Jantan judulnya. Kambing Jantan. Dan difilmin. Iya. Meledak juga. Iya, walaupun awal-awal agak susah ya, karena kan judulnya Kambing Jantan. Harusnya kambing apa? Hah? Enggak. Kira mau kambing yang lain, betina. Maksudnya kayak zaman itu kan buku-buku yang bagus judulnya If I'm in Love, Me versus High Heels. Ayat cinta ya. Iya, ini kan Kambing Jantan di beberapa Gramedia ditaruh di rak buku pertanian dan peternakan. Itu beneran. Beneran itu. Sumpah bener. Di rak buku pertanyaan peternakan. Di Makassar, gue sampai punya fotonya. Di Makassar ditaruh di rak buku Misteri dan Kejahatan. Buku Kambing Jantan, covernya muka gue. Anjir. Jadi emang mungkin gue seserem itu kali Itu ya. laku berapa, Dit? Buku lu? Kaget Aduh, gue lupa deh. Gue lupa. Tapi jutaan dong? Jutaan kopi. Buku tuh nggak jarang ya nyampe jutaan, mungkin hampir nggak pernah ada ya. Ratusan ribu iya sih. Oh, ratusan ribu tuh udah cukup oke ya? Iya, kalau buku tuh menurut gue nggak tahu kalau sekarang ya. Menurut gue susah lah sampai 1 juta pembaca buku. Kayak lo tahu 1 juta penonton film gitu. Iya. Tapi 100.000 eksemplar buku itu pun juga udah oke ya? Udah oke. Oke. Nah, dulu kita tuh hiburan dikit ya. Kalau kita ngeliat anak-anak kita, lo kan juga punya anak kan? Iya. Hiburan kan apa aja ada ya bro, ya kan? Lo bisa lihat dari iPad apa segala macam. Iya. Dulu mungkin karena hiburan gue dikit, jadi gue larinya ke buku. Satu-satunya hiburan gue yang masih gue inget adalah, lo ngalamin gak sih kayak teman-teman komplek, ya kan? Manggil, Radit keluar. Radit mau main gitu. Main, ya kan? Salah satu highlight gue waktu itu hampir tiap sore merhatiin koreng temen gue, pernah gak lo? Enggak lagi. Koreng? Saling cerita nih, gue nih koreng nih karena gue jatuh di ini bro. Gini. Terus kita lihat perkembangan koreng dia dari... Nggak, bener, lu nggak ngalamin? Nggak, kalau gue ngalaminnya orang mau main. Misalnya main benteng, main apa sih itu dulu? Main benteng. Lu nggak tau main benteng ya? Tahu, tapi kan itu di sekolah. Di komplek gue juga. Oh, berarti komplek lo komplek gede.
Wah, Iya kan? jangan ke situ dong arah. Oh iya, bener kan? Iya, Karena lu iya. perlu lapangan yang gede kan? Iya benar. Di komplek gua nggak ada dulu, nggak bisa Jadi main. ngeliatin koreng. Ngeliatin koreng. Dan ternyata mereka kenapa? Koreng aneh, jatuh? Ada yang lagi main skateboard terus jatuh kan? Terus jadi lukanya tuh agak geroak pak. Kok ketawa sih? Enggak nih beneran. Aneh banget teman-teman lu. Masa pamer koreng itu? Ini lu kenapa? Keren tau pak. Enggak ada. Enggak ada keren anjing. Enggak lu bayangin. Anak SD. Tiba-tiba luka geroak gini. Iya kan? Terus kayak temen gue. Ada tinggal di daerah Ciawi. Di Ciranjang, Seropati. Udah gini duluan. Kayak gini dulu. Nungguin kan. Terus datang. Kenapa nih gitu. Jatuh naik skateboard jatuh. Oh. Gimana jatuhnya gini? Ya ginilah jadi. Kita ngeliat itu, wah gila. Aneh. Keren pak. Emang lu gak ngerasa keren? Gue nggak tahu ada ini. Kan anak kecil ngeliat temen lo luka terus kayak anjir lu kayak hero gitu loh. Tapi nanahnya keluar gitu kan nanahnya. Nah dia itu kayak geroak. Terus sama dia dikasih bubuk buat jadi lukanya itu jadi. Oh iya tahu gitu, tahu. Itu kita ngeliatin tuh tiap sore tuh. Ini gue lagi mau ngasih dia kasih. Wah, Gitu ya. Terus kita lihat perkembangan koreng dia dari hari ke hari, minggu ke minggu gitu. Sampai akhirnya gue kelupas ya. Dia kelupas. Aneh banget. Aneh banget. Masa sih? Aneh. Gue nggak tahu ya. Emang ada ngamen? Nggak ada. Hah? Lu kok jangan sosok Iya aja. kan? Bener kan? Oh, nggak ada lu dong. Itu circle lu berarti dulu. Circle koreng gue. Tapi show and tell lo tau kan? Kayak lo ngasih lihat sesuatu kan? Nanti gantian siapa? Misalnya koreng. Aneh. Lo gak pernah gitu sama temen-temen lo sih? Masa sih ada? Karena kan kita bacanya Dragon Ball, baca apa? Oke. Yang bertarung yang darah-darah gitu. Itu keren tuh ya? Keren kan? Jadi kita punya luka-luka itu keren gitu. Aneh. Iya, itu. Di tapi gue penasaran. Apa? Berarti lu punya kakak atau adik, no? Apa? Lu punya kakak atau adik? Adek gue ada 4. Nah, semuanya mirip lu nggak? Apa suka baca buku? Maksudnya? Semuanya kebetulan gue kembar 5 sih. Enggak, maksud gue semuanya kayak gitu juga tuh. Kayak gimana? Kak, koreng nih kak. Enggak. Tapi semua pada suka nulis. Mereka nggak suka nulis sih. Kita tuh dari keluarga akademisi. Nyokap gue dosen. Pintar. Nyokap gue dosen, terus nenek gue juga dosen. Ada kepala sekolah juga. Jadi memang kita keluarga akademisi. Dan belajar itu hal yang paling penting kalau di keluarga gue. Gokil. 2 hari yang lalu aja gue masih diteleponin nyokap gue disuruh S2 gue. Jadi udah pendaftaran udah mau dibuka ya, buruan ya gitu. Jadi kayak punya pendidikan dan akademis itu penting buat mereka. Jadi kayaknya turunannya tuh dari situ. Oke. Adik-adik gue pada suka belajar semua. Oke. Semua anak UI sudah pada kerja juga. Nah, memang pas kecil, kalau bokap gue baru pergi dari mana, nyokap gue pergi kemana, tuh yang dibeliin memang selalu buku. Wah, keren banget. Iya, jadi gue selalu dikasih buku, ensiklopedi, mungkin gara-gara itu. Jadi gue suka baca. Iya. Nah, gue punya anak, sekarang gue kasih nama yang ada buku-bukunya, karena kan gue penulis. Alinea, yang pertama. Alinea kan artinya paragraf. Oh iya. Alinea gitu. Tahu lagi mikir. Nggak tahu ya? Alinea itu paragraf ya? Nggak tahu ya? Saya nggak tahu, Pak. Iya. Alinea itu para. Oh iya. Iya, betul. Line paragraf. Bukan. Hah? Iya kan? Alinea line. Iya. Oke. Emang kelihatan agak beda kita. Agak beda. Iya. Alinea tuh maksudnya Lo paragraf. terakhir baca buku kapan? Gua baca buku itu zamannya Kendaichi. Detektif Kendaichi. Itu komik. Baca buku. Baca buku ya. Iya. Yang serius gitu ya. Iya. Oh ini gua. SD. Kita skip aja lah dit. Iya. Gak apa-apa, gue juga terakhir SD minum Jack D sih. Emang kita agak beda, emang agak jauh. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa dong. Ini dong. jadi kelihatan ilmunya ya. Iya. Baca buku gue iya juga ya, pertanyaan penting tuh. Baca buku ya. Kayak gini soalnya, gue mau masuk yang lebih keren ya. Iya. Gue tuh pengen baca buku. Oke. Tapi gara-gara banyak store-store yang tutup. Store-store apa? Kayak Gunung Anggung. Iya. Terus katanya Gramedia juga mau tutup. Jadi gue pas Katanya. mau beli buku, gue sedih banget. Lu kan masih pada buka, Pak. Oh, masih? Iya masih lah. Lu malesan. Enggak. Lu masa kayak, gue mau beli buku, tapi katanya tutup. Terus Iya. lu gak jadi beli. Gue tuh pas liat kayak gini-gini gitu, gue sedih. Katanya gerai buku banget. Iya, lu tinggal beli buku aja kan. Ya gue gak terima, Dit. Oh gitu. Iya, kenapa pada tutup? Dan lu sedih nggak? Itu pertanyaan gue. Lu kan buku lovers banget ya. Iya. Lu sedih nggak?
Berarti kan tuh minat membaca kita kan jelek banget ya. Bener-bener. Yang pertama, kalau pertanyaan sedih apa enggak, sedih. Tapi kedua, gue kan turut berkontribusi terhadap tutupnya juga, karena gue termasuk jarang ke toko buku. Gue belinya itu sekarang banyak buku digital. Di Google Play Books. Yang itu ya. Google Books, di Google Books. Dan gue lagi sering audiobook sekarang. Jadi gue sambil treadmill, gue dengerin penulisnya membacakan bukunya. Jadi gue suka sambil dengerin gitu. Jadi berarti lu udah nggak mendukung buku konvensional? Mendukung, maksudnya kayak bukan ini kenapa jadi kayak pilpres ya? Lu gak mendukung iya dong. buku konvensional setelah lu dia. Berarti udah digital gara-gara orang kayak lu banyak. Betul. Ya itu tutup. Iya betul, salah saya memang. Itu tutup salah Harusnya saya. lu beli dong. Harusnya salah saya memang. Iya. Enggak, tapi gue suka baca buku juga yang fisik ya. Masih suka baca juga. Ini serius ya? Ini serius. Iya. Terakhir kita ke Singapura beli berapa ya? Banyak banget ya. Ini serius ya? Iya, gue ke Kinokuniya sana beli banyak banget buku, suka baca banget, gitu, suka beli yang fisik. Tapi sekarang karena lebih convenient di HP kan, jadi gue pakainya Google Books dan lain-lain. Audiobook, bla 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 ya, lu denger tuh. Iya. Nah, perubahannya adalah gue tuh suka banget berimajinasi kan dari dulu ya. Iya. Dan gue tuh dari dulu suka buku fiksi. Buku-buku petualangan apa segala macam. Pokoknya fiksi lah ya. Fiksi. Lu suka banget. Suka banget. Lu dulu nyimeng ya, Dit? Nggak biasa kan begitu. Agak kaget gak lu? Agak kaget. Nggak biasa kalau orang itu kan suka gitu. Sambil baca buku. Pernah lo lihat gitu? Pernah lo lihat? Di mana? Di taman mana yang sambil baca buku? Gak ada. Itu gue jajing. Ada, lo pernah lihat? Jajing. Gak semua orang yang suka gitu kan? Enggak jajing. Nggak, soalnya kalau musisi banyak tuh biasanya tuh. Sambil baca buku. Sambil nulis biasanya dia. Ketinggian gitu. Ada. Ketinggian gitu. Iya, ketinggian. Kalau lo emang suka fiksi? Kalau gue suka fiksi. Karena gue suka berimajinasi. Makanya gue juga suka main game. Game-game gue tuh game-game petualangan juga. Jadi gue tuh suka kabur dari dunia nyata, Nat. Jadi salah satu... Makin memperkuat. Lu nyimeng kan? Gue tuh suka lari dari dunia ini. Kenapa? Gak tahu. Gue suka nyari pelarian kayak dari buku gue masuk ke ceritanya. Main game. Gue suka. Salah satu game gue, lu mungkin gak ngerti ya, tapi salah satu game yang gue suka namanya Dark Soul. Itu kita jadi prajurit, Pak. Gue tahu, Pak. Lu main Dark Soul? Dark Soul kan? Iya. Tahu gue. Yang kayak gimana? Itu yang kita jadi prajurit. Pak, gue pengen ngeblend nih pada tadi. Lu jangan lu tengok. Oke. Lu jadi prajurit nih. Prajurit. Dark Soul. Pakai pedang nih, Pak. Pakai pedang, pakai perisai gitu. Kayak Warcraft gitu. Mirip Warcraft. Ya, mirip Warcraft gitulah. Terus pakai dan itu susah banget gamenya. Kenapa? Jadi kita harus ngafalin si musuhnya ini nyerangnya gimana. Kita harus ngafalin. Kalau dia mukul, gue nangkisnya gimana. Gue tindarnya gimana ya kan. Di awal-awal nikah, gue lagi suka banget main itu. Dark Soul. Nah, Anissa ini kan nggak tahu ya. Setelah nikah kan dia pertama kali tinggal serumah sama gue kan. Dia kan nggak tahu gue orangnya gimana. Jadi dia nggak tahu adalah saking sukanya gue berimajinasi. Kalau di rumah, gue suka pura-pura ada monster di depan gue, Pak. Di umur 35, 34 itu, Pak. Gue lagi di dapur kayak itu, Pak. Nah, itu makin memperkuat statement gue lagi. Nah, udah kan? Lagi masak gitu? Nggak lagi masak, lagi mau ngambil minum misalnya kayak mau ngambil minum nih, monster gitu kayak. Gitu. Nah, Anissa melihat. Anissa nih dia kayak mau ngagetin gue. Jadi suatu hari gue pulang syuting. Anissa mau ngagetin gue. Jadi di dapur dia denger langkah kaki gue. Ngumpet lah dia di island kan, di dapur gue ada islandnya gitu. Dia ngumpet gitu kan. Nah, gue lagi naik tangga nih. Pas gue naik tangga, gue tuh baru ingat. Gue habis ngelawan monster di game gue semalam. Ada monster datang di tangga, gue kaget. Jadi pas naik tangga gue, gitu kan. Gila nembak. Umur 30-an, Pak. Umur 30-an. Terus gue jalan kan. Gitu kan. Terus Anissa mau ngagetin gue, dia bengong. Jadi gue ngeliat Anissa. Dan gue harus menjelaskan. Gue tuh ngapain tadi. Terus dia ngeliat gue kayak, kamu tuh ngapain tadi? Ayo gue lagi bayangin bini lu, dia aneh banget kali. Takut di awal ya? Iyalah. Gue aja takut denger. Gue lagi bayangin lu gini. Ini kenapa nih orang? Tapi akhirnya dia bisa beradaptasi dengan keanehan lo dan keunikan lo. Ya akhirnya mau nggak mau kan terjebak.
Kan gue nggak pernah bilang. Kayak gue kan suka ngomong sendiri, ya kan. Emang lu enggak? Lu enggak? Ya tuh, dia ngomong sendiri. Gue suka ngomong sendiri, Iya, tapi di kaca gitu loh. Kayak gue kadang pernah pas gue bangun pagi, pas gue di kaca gue bingung, siapa kamu? Tapi ke gue sendiri, dia kamu siapa? Lu nyimek nih. Jadi gue tunjuk-tunjuk kan sama Enggak, kalau itu enggak. Itu ngapain lu ke kaca, kayak siapa kamu? Kayak gue suka gitu aja gitu, pas gue bangun tidur, kamu siapa? Latihan. Nggak apa, nggak tahu kayak untuk ngadar gue tuh onat gitu, gue masih onat. Kayaknya biasanya lo apa serigala? Enggak, gue monster yang main di game lu tadi. Iya mungkin ya. Nah kalau gue tuh suka kayak sambil mikir, sambil ngomong. Sebenarnya gue juga kok. Iya kan? Iya. Nah cuman yang salahnya waktu itu awal-awal nikah itu, gue di WC, gue kayak gitunya. Iya. Kayak lagi di WC kayak. Terus Anissa cuma denger suara-suara di WC doang. Jadi takutnya gitu. Adalah gue tiba-tiba jadi berimajinasi. Cuman itu karena gue tuh sangat imajinatif banget. Iya. Makanya larinya ke baca, larinya ke buku, larinya di rumah doang. Karena gue suka di rumah berhayal, ngelamun, nulis. Nah tapi kalau ngomongin film dari mana sukanya? Ngomongin kan, film? Kan itu kan jauh dari dunia lu. Tiba-tiba lu jadi director, lu juga yang main tuh pasti semuanya lumbat tuh ya ke PH-nya. Iya kan. Pak saya nulis, betul, saya main gitu. Betul, harga paket Pak. Kontraknya satu. Kontraknya ngerjain semua tapi ya. Cuman oke, ini cerita aja dulu ya. Oke. Gue tuh nggak punya mimpi buat jadi sutradara. Oke. Gue bukan orang yang pengen jadi pemain film dan lain-lain. Gue cuma mau jadi penulis doang, Pak. Itu anak siapa sih? Boleh diem ya? Oh anak gue. Suruh diem lah. Suruh. Gak apa-apa. Terus gue tuh ketemu temen gue di Citos waktu itu. Oke. Dia bilang kayak, lo jadi penulis karirnya bisa kemana dia bilang. Oke. Kan nggak ada yang namanya manajer penulis, direktur penulis kan nggak ada. Nggak ada. Jadi lo penulis ya gitu-gitu doang gitu. Gue agak sakit hati sebenarnya karena dan agak sedih juga gitu kayak, wah gimana ya gue ke depannya. Nah akhirnya gue berpikir jangan-jangan penulis tuh karirnya nggak cuma ke atas tapi bisa ke samping. Jadi selain penulis buku, gue jadi penulis skenario. Ini gue geser. Oh benar. Nah gara-gara itu gue mikir, oh kalau gitu gue geser terus aja. Penulis buku, penulis skenario, pemainnya juga, sutradara, pemain dan lain-lain gitu. Oke. Nah big break gue pertama itu di Malam Minggu Miko sebenarnya. Ada series namanya Malam Minggu Miko. Gue tahu tuh. Terus gue tuh nggak punya modal Pak. Jadi gue nggak punya duit buat bayar pemain. Gue nggak punya duit buat bayar sutradara. Gue nggak punya duit buat bayar apa-apa. Akhirnya lu semua yang ngerjain? Akhirnya gue yang ngerjain. Dengan ketololan gue pada saat itu, gue nggak ngerti apa-apa. Iya. Gue bikin lah. Sikat aja. Shotnya kan jadi banyak banget. Produksinya jadi nggak jelas. Tapi jadinya lumayan bagus lah. Sampai Kompas TV mau beli. Kompas TV ngajak gue meeting. Terus dibilang saya mau beli Malam Minggu Miko 1 season. Oke, boleh. Salaman keluar dari ruangan itu. Gimana cara bikinnya gue nggak tahu. Gue cuma salaman doang. Jadi gue nekat Pak. Akhirnya ya udah karena udah terlanjur kecebur, gue dikasih kru yang profesional. Kru-krunya kan lebih sering syuting dari gue kan, iya kan. Gue nggak ngerti apa-apa jadi sutradara, gue nggak ngerti gitu. Iya. Tiba-tiba dateng Asradanya bilang, ini kita mau shoot nih, Bang Radit, mau scene yang pertama lo mau apa dulu? Mau master shot dulu atau kita jumping master nanti di cover sebentar? Gue bilang, gue ke WC dulu, gue Google semua tuh ngomong apa lagi si kampret satu nih ya kan. Turunlah gue ke bawah kan. Gimana kita mau ambil apa dulu Bang Radit? Sini gue bilang. Kan lu kan yang bantuin gue bilang ya. Seharusnya udah tahu lah gue mau ngambil apa. Iya biasa sih master itu mas. Oh ceritanya gitu awalnya. Tapi kan lama-lama lu kan. Enggak, itu kan awalnya. Iya. Lama-lama lu kayak jadi pro lo. Abis Kambing Jantan. Ada apa lagi? Kambing Jantan bukan gue yang direct, Mas Rudi Sujarwo. Yang lu yang direct apa sih? Marmut Merah Jambu. Marmut Merah Jambu juga meledak. Iya, single. Single yang lu sendiri pakai kacamata depan itu ya? Itu juga. Hangout, gue nge-direct juga. Gokil. Hangout gue juga nge-direct. Iya. Kok jadi ketagihan yang tadi yang nggak ngerti? Ada yang namanya duit Pak. Enggak. Iya. Tapi iya dong. Iya. Cuma sorry. Lu berarti gue tuh serius nanya deh. Karena kan gue juga pernah syuting film beberapa nih. Oh iya kan lu main juga. Iya dia nulis. Dia juga siapa? Adalah. Kenapa lu kayak kenapa rahasia-rahasia? Iya soalnya dia di mahal. Google juga nemu nih. Karena gue tahu harganya dia mahal banget. Ternyata dia garap semua. Dia yang nulis, dia yang direct. Iya. Dia yang DOP malah kadang-kadang. Oh dia DP juga? Tapi dia nggak main gitu. Mahal ya Pak. Mau gedein dia daripada yang main.
Oh gitu? Ya kan gabung semua harganya, Pak. Nah, lu gabungin sambil main juga. Iya. Banyak dong. Kenapa jadi ngomongin duit sih? Enggak, cuman kan yang pertama adalah, ini yang bokap gue bilang. Do what you do best and money will follow. Jadi lu lakuin yang terbaik aja, nanti duit juga dateng. Nah, gue hanya bisa ngelakuin yang terbaik kalau gue ngelakuin sesuatu tuh dari keresahan yang gue alamin. Makanya gue kan udah berapa nih, sekitar 4-5 tahun gue nggak bikin film sama sekali. Kenapa? Karena gue nggak punya keresahan yang bisa gue taruh di film. Oh, jadi semua film lu tuh soal keresahan lo? Iya, Koala Puma soal patah hati yang terhebat. Hangout soal pertemanan di industri, gitu-gitulah. Single itu soal gimana rasanya kalau kita dilangkahin sama saudara kita untuk nikah, gitu-gitu. Jadi kegelisahan-kegelisahan yang gue tangkap, yang gue rasain dan pengen gue ceritain di mediumnya, itu yang mau gue belain. Gue hanya mau bikin kalau gue punya itu. Sama kayak cerita sebelku ini, gue emang lagi gelisah soal perubahan yang dunia ini terjadi. Gue lagi gelisah soal di umur gue sekarang, kok gue ngelihat dunia berbeda ya gitu. Tempatnya di mana ya gue bisa ceritain ya? Oh, di stand up comedy, makanya gue cerita di stand up gitu sih. Oh, jadi film lu, stand up lu, ini it's all about you. Soal kegelisahan gue. Nah anehnya Nat, semakin personal kegelisahannya, semakin banyak yang ngerasa dia juga ngalamin. Oh iya. Kayak gue cerita soal patah hati yang gue terhebat, orang-orang kayak, gue juga bang, gue pernah ngerasain patah hati terhebat yang mengubah pandangan gue soal cinta. Padahal gue lagi bicara soal gue. Tapi mereka seolah-olah relate dan ngalamin juga gitu. Jadi makanya kalau gue stand up, yang gue belain itu, apakah materi yang gue bawain tuh personal nggak ya buat gue gitu. Gak tau kalau lo bikin lagu gitu juga nggak? Enggak lah. Oh nggak ya? Enggak. Emang apa kayak malah gue lupa kadang, gue bikin lagu yang kemarin gitu. Ya itu prosesnya. Tapi itu relate juga orang. Iya. Gue juga bang sering lupa gitu. Lu tuh gue banget kehidupan lo ya. Kan orang kan ada segmennya masing-masing kan. Betul. Gue curiga ada blackoutnya sih itu. Kayaknya emang hilang aja. Tapi ini kan yang lu ceritain kan selalu yang bagus ya. Kita gak pernah tahu proses lo. Yang gue bilang, gue tahu lu udah gede aja. Lu bikin film. Lu apa dari tangga bawah ke bawah apa langsung berat? Kan ada tuh orang yang berat. Apa lu dari yang tek. Iya sama kayak awal-awalnya juga susah pasti. Lo juga pasti ngalamin gitu. Kayak siapa sih yang tahu gue ketika gue nulis buku pertama gue kan? Iya. Lo tau nggak pas Kambing Jantan itu pertama kali terbit, gue tiap hari datang ke Gramedia Pondok Indah Mall ngecek stoknya tinggal berapa. Karena kalau di Gramedia itu di toko buku Nat, kalau lo tahu toko buku nih. Tahu gue. Kan gue di Lebak Bulus dekat gue ke Pondok Indah. Ada Gramedia. Ada yang namanya toko buku Nat. Ada. Tempat dia jualan buku. Nah di toko buku itu kita bisa ngecek stok buku berapa kan. Nah sebagai penulis baru kan gue ngecek dong Kambing Jantan itu berapa. Udah laku berapa. Iya, gue lupa angka persisnya. Tapi katakanlah 50 lah ya. 50. Tiap hari gue ngecek 50. Besoknya 50. Besoknya 50 kan sedih pak. Nggak laku-laku pak. Dan karena itu stoknya sama lu terus. Ya? Teman-teman lu yang beli kan nih? Enggak dibeli. Masih 50 terus. Jadi kan gue ngecek. Kambing Jantan udah berapa bukunya? Masih 50. Besoknya gue Kambing Jantan berapa stok bukunya? 50 terus, jadi nggak ada yang beli. Sampai di weekend, hari Sabtu, tiba-tiba jadi 0. Sold out dalam sehari, Pak. Buku gua Kambing Jantan. Gue pulang ke rumah, gue mau cerita ke nyokap gue. Bangga dong gue. Ma, buku aku sold out. Nyokap gue bilang, iya, mama yang beli di PIM nih 50 biji. Lucu banget lagi. Oh gitu. Iya, sedih Pak gue, Pak. Iya. Sedih. Cuman ya, lama-lama karena waktu itu gue SKSD sama Aditya Mulia waktu itu, yang menulis Jomblo. Gue bilang boleh nggak review buku gue, di review sama Mas Adit. Terus ternyata jadi banyak yang tahu, banyak yang beli, banyak yang bilang bagus, lucu, dan dari mulut ke mulut, dan akhirnya ya best seller gitu. Ya, tapi lo menurut gue sih buku lo sangat otentik ya. Pada waktu itu ya. Sekarang? Ya ada hal-hal yang itu kan gue nulis itu umur 21 ya. Oh 21 tahun Pak. 2005. Banget deh. Sekarang gue udah mau 40 tahun. Ya ada hal-hal yang ketika gue baca lagi kayak udah nggak relevan dan udah nggak asik aja. Setuju. Ya, namanya kan juga perubahan selera ya. Bener. Gitu sih. Ya pada waktu itu iya. Gitu. Tapi gimana memasuki dunia yang sudah mau 40 kan berarti fase hidup lu beda ya. Mungkin pas lu dulu nulis buku lu belum punya anak. Belum punya istri, tiba-tiba lu udah 40. Dan katanya lu... Gue belum 40 tahun depan. Iya, berarti udah hampir ya? Hampir. Kalau 39 kita angka 40 aja yaudah. Iya boleh deh, serah lo dah. Katanya juga lu pas ke dokter, kebanyakan ini iya, betul. Sendi udah... Iya, sendi udah macem-macem lah. Iya kan? Apa fase yang paling menurut lu kayak, aduh anjir 40 lagi?
Fase yang apa nih? Maksudnya kayak... I don't know, lu takut nggak? Karena kan banyak orang yang ngomong ya, life begin at 40 gitu loh. Sedangkan belum 40 aja ini lu udah ini. Maksudnya begini, suara pita udah mulai. Boleh nggak gini-gini amat nggak sih? sorry. Kayak gini lah gitu. Gini kan set. Iya. Ya gini, kalau gue ngeliat ya, justru menjelang umur 40 tahun ini, gue mau ngelakuin hal-hal yang gue nggak pernah lakuin sebelumnya. Contohnya gue naik paralayang kemarin. Lo berani nggak naik paralayang? Serius gue paragliding gue. Serius beneran. Gue terbang. Beneran gue. Seumur hidup belum pernah. Seumur hidup gue belum pernah naik paralayang. Oke. Akhirnya gue naik paralayang sama instrukturnya. Ketawa lagi anjir. Karena gue tau pasti gak enak. Iya kan? Berdua Pelukan gitu kan biasanya dari belakang. Pelukan dari belakang gitu. Iya pasti dia ini kan. Iya. Loh, kok ketawa bener kan? Iya, bener. Gini kan? Lu gini, kita di depan dia. Gue di belakang. Iya, gue jagain kan. Iya, tapi dia yang pegang ini, nggak matanya tebak siapa gitu kan gitu. Enggak. Dia megang ini. Lari kan, itu udah tolol gue kayak larinya aja udah kayak kan kita disuruh lari kan. Lari itu sebenarnya lari doang, jadi kayak tinggal lari, tiba-tiba kan langsung jurang kan, lari melayang gitu, terus melayang. Nah gue ngeliat footage gue tuh udah kayak mau nari balet gitu, jadi kayak gue lari gitu, kayak lepaskan lah, aku lepas gitu sekarang. Nah gue di atas itu kan di puncak kan, di paling atas di Bogor ya, puncak Bogor ya itu. Itu gue jerit-jerit pak di atas pak. Nama instrukturnya Mas Dabil kan, Mas Dabil jangan, Mas Dabil tidak, Mas Dabil tidak gitu. Gue manggil nama dia aja. Jadi ada itu orang-orang di puncak lagi makan sate kelinci, Mas Dabil, Mas Dabil, cukup Mas Dabil, cukup jangan gitu. Itu paralayang. Apa lagi? Gue kemarin ikut lomba lari di SCTV. Kok kita gak ketemu sih? Lu main apa? Pingpong ya? Gue lomba lari pak, atletik gue. Kalah kan sama Cinta Laura? Menang gue. Satu tim. Oh iyalah. Menang gara-gara Cinta Laura. Digendong Gen Z gue. Gue sebel juga tuh gue pas diajakin tuh. Kenapa? Ya karena kan di telepon katanya Radit ikut lomba lari yuk gitu. Ya kan gue di telepon kan sebagai pelawak ya komedian. Pikiran gue kan wah ini komedian mau dikumpulin, mau diadu nih. Gitu. Pas gue ngeliat orang-orang keren semua, ada Noval Saumudra lah, ada Tara Budiman, mana Jarwo kuatnya? Gue bilang, kok gak ada? Mana Jarwo kuatnya? Mana Mo Sidiknya? Gak ada gitu. Gak ada. Mana minimal Panji lah gitu kan. Iya. Ini orang-orang muda-muda semua, 40 tahun sendiri. Terus kayaknya olahraga banget semuanya. Olahraga banget gitu. Iya. Untuk menang yang estafet. Yang solo gue kalah tapi yang estafet gue menang sama Cinta Laura. Berdua. Nah gue tuh lagi ngelakuin hal-hal yang gue nggak pernah lakuin di usia 40 ini. Iya kemarin gue ngemper gue. Ngemper gimana sih? Ngemper duduk di lantai. Oh belum pernah. Iya. Belum pernah. Ya jarang banget gitu. Lu tuh orang mana sih, Dit? Hah? Lu orang mana sih? Maksudnya gimana? Maksudnya lu orang mana? Jogja, Solo? Aslinya. Keluarga Batak gue, Nasution gue. Oh, emang nggak pernah kayak makan-makan apa namanya? Kalau di Jogja tuh? Lesehan gitu pernah. Cuman ini yang aneh, karena gue kan nggak pernah nongkrong. Satu komunitas stand up comedy itu juga tahu gue nggak pernah nongkrong. Kan gue kan anak komunitas, anak komunitas stand up comedy Indonesia. Kemarin tuh mereka bikin stand up fest. Lo tau stand up fest kan? Tahu. Ada 3 hari tuh heboh banget, seru banget. Acaranya semua stand up comedy dikumpulin. Nah gue pengen datang ke festival. Gue kan nggak pernah datang ke festival. Festival musik? Aduh, apalagi festival musik kayak rame gitu kan. Tar. Lu tapi dengerin lagu gak, Dit? Dengerin lagu gue. Apa? Dua band atau 2 penyanyi yang anjing gue banget nih. Sambil di rumah gitu denger headset, apa? Apa ya? Gak tau lu ada band yang gue pengen deh nonton dia di Indo gitu. Gue tuh suka banget Jamiroquai, Pak. Oh, Jamiroquai. Gue suka banget Incognito gue. Gue suka banget. Mahal. Keren. Coldplay, gue suka banget Coldplay. Coldplay pertama, satu album pertama itu gue dengerin bolak-balik sampai habis pas gue kuliah dulu di luar kan. Iya. Coldplay datang ke sini, gue mau beli tiketnya juga enggak. Kenapa? Karena gue udah mikirin kayak, wah harus keluar rumah nih, harus ngantri nih, harus duduk nih, ada orang gitu kan. Belum anginnya. Incognito tuh apa kabar ya? Itu gue udah lama banget. Incognito Iya, itu keren. Jamiroquai kesini aja gue nggak nonton, karena emang gue nggak suka keluar rumah emang gitu. Nah makanya ada festival stand up, karena kan gue tadi bilang gue pengen ngelakuin hal yang belum pernah gue lakuin. Apalagi stand up comedy kan kecintaan gue banget, komunitasnya gue sayang banget gitu. Nah makanya gue pengen datang 3 hari 3 harinya.
Nah cuma kan gue harus ngerti ya festival itu gimana. Jadi gue nonton YouTube dulu kan. Festival. Hah? Apa? Enggak. Satu festival pun lu gak pernah datang? Ya apa contoh lo ngomong? Sondrenalin deh. Enggak. Atau lu gak pernah isi stand up di sebuah festival gede? Enggak. Kalau stand up gue cuma mau di acara gue sendiri. Lu sombong? Enggak, bukan sombong. Maksudnya gue cuma mau kayak di tempat yang gue atur gitu, ngerti gak sih? Di hall gitu. Gak mau gabung-gabung sama yang rakyat gitu ya? Bukan. Maksudnya gue pengen yang acaranya gue yang desain gitu. Oke. Supaya emang dari hati gue gitu. Iya. Gue terakhir yang jauh banget gue pernah JGTC. Just Goes to Campus. Oke. Itu terakhir banget tuh. Tapi itu juga penuh banget pas di UI tuh. Sumpah banget. Iya UI ya? Iya, yang terakhir banget yang gue datang tuh kayak, wah penuh banget gitu, pusing gue gitu. Nah, jadi datang tuh. Nah, nyari temennya juga lama. Padahal kan teman-teman gue stand up comedian semua kan. Di stand up fest itu gue nyari-nyari dulu tuh. Kayak gue WA Ernest datang jam berapa? Nggak ada temen nih, temenin gitu kan. Terus dia bilang kayak, wah gue juga nggak tahu lagi datang jam berapa. Akhirnya gue nyari-nyari temen kan. Ada Gilang Baskara apa segala macam. Akhirnya gue sama Rais. Gue datang. Terus ada Panji untungnya. Pas gue datang langsung ketemu Panji. Panji juga tahu kan gue jarang keluar rumah, nggak tahu cara nongkrong dan lain-lain gitu. Iya. Sini gue temenin. Dia bilang gitu. Duduk gitu. Duduk di sini gue bilang. Iya. Akhirnya gue ngemper tuh. Duduk. Lo tau ngemper kan? Tahu dong. Tahu ya. Ngemper di festival kan? Iya, ngemper di festival. Duduk seru pak ngemper di festival pak. Seru bener. Seru kan? Seru ngeliat orang jalan, ya kan. Terus si Panji bilang, nah itu namanya booth nih, ada booth ini, ada booth itu, gitu kan. Anjir lucu banget. Terus gue duduk, gue disamperin Uus pak. Samperin Uus kan. Datang terus dia ngeliat gue gini. Ini Radit kan? Iya Uus, Radit gitu. Radit kan? Ya. Ini lu beneran? Karena dia gak nyangka gue bisa bisa nongkrong. Oh akhirnya. Bangga banget sama gue hari itu. Nih gue bangga gini. Berarti di usia 40 tinggal motor yang belum? Belum 40 belum. Ya hampir pak. Ya. Lu gak kepikiran mau beli moge gitu? Kaki gue gak nyampe pak. Gak nyampe. Gue gak nyampe. Gue harus pakai heels. Kalau naik moge pakai heels lucu juga sih. Lucu sih. Belum ada. Emang belum ada karena gak ada yang pengen juga. Iya. Tapi emang nongkrong tuh seru sih pas di stand up fest itu. Twistingnya menarik gitu. Tuh nongkrong kenapa? Karena si Panji kan makan mie-nya punya David gitu. Terus kita bagi bareng. Jadi kita makannya bisa barengan gitu. Kayak, ayo bareng yuk. Nyobain. Iya kan? Terus gue, hai. Terus anak-anak stand up, gue ngeliat sebelah kanan gue anak-anak stand up ngeliatin gue gitu kan, gitu. Ternyata gue dikasih tahu sama kru gue, itu kayak si Randika Jamil apa segala macem, ngerasa gila aneh banget ngeliat Radit ngemper, Radit nongkrong aneh banget. Sampai dibilang 2 kata lucu gue, Radit ngemper. Itu kata lucu, Radit ngemper. Tapi seru pak. Tapi seru. Mau lagi nggak kalau di festival gitu? Mau aja, tapi kan gue sukanya stand up comedy. Kalau musik gue juga mungkin nggak terlalu tahu ya. Terus gue sok-sok gini kan pada ngerokok kan. Terus gue ngambil ada bungkus rokok orang gitu kan. Terus gue dateng kan ngambil rokok gue. Lo ketok. Iya. Terus gue diketawain katanya salah gue. Kenapa kebalik? Soalnya kan gue sampingnya. Terus atasnya ya? Salah. Ini kan rokok dibuka. Lu atasnya. Oh atasnya. Biar tembakonya padat. Kalau samping nggak ada fungsinya. Kenapa harus kayak gini tebal? Kenapa nggak lo ambil satu terus lo padetin aja sendiri kayak gitu ya? Ribet. Oh ribet. Kalau lo pak 2 menit dia tembakonya sampai ujung jadi kita bakarnya enak. Kalau samping itu nggak ada faedahnya itu barusan. Gitu ya? Gak ada faedahnya. Ya kan gue pengen diterima di pergaulan. Lu pengen ngeblend aja intinya ya. Dengan makan bareng-bareng. Lebih ke anak pang ya gue liat. Tapi ini janji gue ya, Gue mau datang ke festival musik gue. Harus dong, kan lagi banyak banget yang bagus-bagus. Emang lagi banyak banget. The banget. Fest kemarin bagus-bagus. Ya itu dia tuh. Kadang gue pas SMP ya, pas SMP itu gue tuh mikir ke Pondok Indah Mall aja gue mikir. Kenapa sih Dit? Karena kayak itu kan paling hits loh, mau paling hits. Keren orangnya pak. Gue minder banget gue. Enggak lah. Sumpah bener. Kayak gue ngeliat kayak anjir pakai tank top, pakai apa gitu. Kayak kok keren banget ya orangnya gitu loh. Sementara gue SMP tuh kayak culun banget gitu pak. Emang lu culun banget? Banget gue. Gue sampai pernah ya keluar rumah kumpul sama teman-teman kan. Sampai ditanya lo tuh keluar rumah ngaca nggak sih gitu katanya. Tai banget. Sumpah bener. Temen gue cewek demi Allah bener. Sumpah lo. Lo keluar rumah ngaca nggak sih? Dia bilang gitu. Karena gue pakai baju yang apa namanya lengan panjang gitu.
sama celana hot pants hitam gitu ngepres gitu. Katanya nggak matching, style lo nggak matching gitu. Anjir. Iya. Oh banyak yang lu laluin pas lu di masa muda lu ya, remaja ya? Iya karena gue termasuk orang yang emang nggak pernah bergaul dan culun aja. Jadi, tapi kan provennya lihat lu sekarang dong. Apa tuh? Gak punya temen juga. Akhirnya lu bisa makan mie bareng sama teman lu di bawah sama ngempe. Sama Panji gitu ya kan. Mau nggak Dit? Dengan satu garpu yang sama kan? Nah itu dia tuh. Apa? Sama garpunya, iya bener. Berarti lu udah mulai ngeblend sama tongkrongan. Ngeblend gue. Iya. Mungkin gara-gara itu juga kali ya. Kenapa? Maksudnya kayak dari muda gue jarang bergaul ya. Iya. Makanya gue jadi agak canggung di pergaulan. Gitu. Loh, canggung kan di Bali? Canggung. Wah. Kalau itu jokes apa ya, Bang? Kenapa? Jokes jokes panas lu minta matiin AC-nya. Iya benar-benar. Mau nyalain nggak apa-apa sih. Jokes hiburan. Berarti gue pengen gue pengen tahu cerita sebelku. Ada di mana aja, tanggal berapa, beli tiketnya di mana? Oke. Ini tapi memang gue tuh lagi sering ke YouTube teman-teman sekalian mau promo juga gitu kan. Cerita sebelku tiketnya udah sold out. Gue dari tadi lagi nyari masuknya kapan loh, pada contohnya udah iya. Soalnya Mbak Abel kemarin nanya, lo kok lagi sering sih ke YouTube teman-teman gitu? Iya mau ngomongin cerita sebel, beli tiketnya gimana? Udah sold out, itu namanya pamer dia. Enggak, tapi gue bikin show itu gue buka sekali-sekali doang. Maksud sekali gimana? Jadi kayak misalnya tiba-tiba gue buka buat show di Jabodetabek, berapa show, abis itu nanti gue udah nggak jual lagi, abis itu gue jual lagi. Yang paling terdekat dulu di mana? Udah habis juga tiketnya, cuman gue rencana ada mau buka lagi. Jadi mungkin buat yang nonton lihat IG gue aja. Kalau gue jual tuh di ceritasebelku.com. Ntar tiba-tiba gue buka aja. Karena kan IO-nya gue sendiri. beneran. Nat, ini beneran Nat. Lu tuh tai banget. Gue gak ada jadwal show Nat. Iya. Gue gak ada gue. IO-nya lu? IO-nya tim gue sendiri. Perusahaan gue sendiri. Sponsor juga dari ini lo? Kita gak ada sponsor. Kata dari usaha keluarga orang tua lo? Enggak ya? Enggak. Oke. Jadi kita tuh gayanya gitu. Emang kalau mau buka. Nanti tiba-tiba berapa show kayak yang terakhir gue bikin stand up comedy Cerita Cintaku itu 55 show. Sama itu kita buka habis itu kita keluar kota. Nah ini juga sama, kalau ada yang mau tahu ya lihat IG gue aja. Nanti kita lagi siap buka. Habis bangke. Ya kan mau buka. Oh mau buka. Jadi kita gitu kayak nanti kalau misalnya mau ada lagi kita buka. Dan kadang-kadang pakai IG story aja gitu. Jual tiketnya gitu. Tapi range itu di berapa sih? Gue tuh kan juga jarang nonton. Lo harus nonton Pak. Gue pengen banget. Ada nggak yang pernah lo nonton sekali aja? Enggak. Kemarin tuh pas Panji kesini gue lagi mau luar kota. Kata lucu banget deh. Oh gue pernah nonton ini Coki. MLI. Coki. Di Senayan? Enggak, di acara pas gue lagi manggung lagi. Oh oke. Lo harus nonton sih. Itu semua orang ya. Apalagi kalau show gue ya. Iya. Show gue tuh apa yang gak gue kasih lihat di YouTube, gue kasih lihat. Dan itu ada batas umur kan 17+ juga kan. Jadi gue ngomongin apapun yang biasanya nggak bisa gue omongin di mana-mana gitu. Nah ini pertanyaan gue. Lu pernah menyinggung orang nggak? Karena kan gue nggak tahu kalau ngobrol sama stand up comedian tuh, menurut mereka kalau stand up di TV atau di acara formal tuh kurang lepas Nat. Makanya gue kadang-kadang kalau nonton biasa. Tapi pas off airnya hancur banget ya, lucu banget ya. Wah, off air mah gila sih. Nah, lu nggak takut ya kalau gitu ada yang rekam lu atau ada yang masukin ke TikTok terus? Kalau sekarang sih kita udah audiensnya udah ngerti ya. Bahwa nggak boleh ngerekam apa segala macam. Oh nggak boleh ya? Iya. Kalau pada rekam ya kalau datang ya? Jangan dong. Gini ya. Kalau tahun lalu gue masih kayak lumayan strict tuh. Kayak MLI kan sempat HP dimasukin plastik ditutup. Gue juga sempet tuh masukin amplop di segel ditutup. Sekarang kita udah enggak, karena kita udah percaya sama audiensnya, nggak ngapa-ngapain kita juga. Makanya di cerita sebelku kita himbau jangan, dan mereka pada nurut kok, pada ngerti kok resiko-resikonya. Nah tapi kalau gue dibanding teman-teman lain mungkin materi gue nggak semenyinggung itu juga, dalam artian nggak terlalu gimana-gimana, karena kan gue kegelisahan gue ya. Iya. Dan kalau gue yang paling penting kan intensinya. Gue nggak pernah punya intensi untuk kayak merendahkan atau apa. Gue nggak punya intensi itu, karena gue mau share kegelisahan gue doang gitu. Jadi gue nggak terlalu mikirin soal itu sih. Kalau gue ya gitu. Ya kan beda orang beda gaya ya. Ada aja yang bodoh amat. Ada juga pokoknya sekecil apapun ngomongin sesuatu harus minta izin. Kan banyak cara stand up comedian untuk mengolah materinya gitu. Iya. Dan yang paling ampuh buat lu adalah cerita soal kegelisahan lu. Itu yang paling, maksud gue paling kemakan ya. Iya. Selalu pikir-pikir lagi nih sepanjang 20 tahun karir lu stand up.
Iya, iya karena gimana ya? Yang tahun lalu aja yang paling pecah di show gue tuh kalau gue cerita soal istri gue, kegelisahan gue soal istri gue yang berantem gak penting, yang masalah nama dia di HP gue aja itu harus bener. Nama istri lo di HP lo apa? Istriku Gengges. Ntar gue cek. Ada Genggesnya. Ada istriku ganggu, iya tuh istriku Gengges. Iya itu. Ya, kalau apa? Ya ada love-nya, ada istrinya gitu lah. Itu kan berdasarkan hasil pemaksaan ya. Iya kan ya. Tapi nama lu di handphone bini lu apa? Suamik. Pakai K? Hah? Pakai K banget. Ya begitulah. K-nya banyak nggak kayak K3, K gitu? Suamik apa pakai K sekali? Kalau K-nya 3 suamik gitu. Tapi maksud gue adalah yang kita bawain, yang gue bawain yang tahun lalu ya, itu kan soal itu kan. Iya. Soal anak, soal kegelisahan gue jadi orang tua gitu. Tahun lalunya pun juga kayak gitu. Gue main game nggak bisa ngomong jorok lagi. Karena kadang-kadang Alia dipangku sama gue gitu. Pernah gue sekali kelepasan, terus si istri gue marah gitu. Gitu sih. Oke. Ini kayak last question gue nih. Ayo. Nji, lu pernah Panji. Nji. Sorry. Emang dia suka gitu sih. Dia suka tinggal di tempat-tempat yang pernah dia diami. Oke. Selama lo stand up, lo pernah ngerasa ada satu titik di stand up ini lo paling kayaknya gue udah mulai capek deh. Atau lo pernah recovery dari something nggak? Maksudnya apa tuh? Jadi gini, misalnya lo stand up. Ini bahasan kita tuh udah mulai ke obat-obatan ya? Udah. Ada recovery, ada rehab nanti ya? Gue gak tau deh, spiritual hidup lo. Waduh, ngomongin spiritualitas nih. Maksudnya recovery itu gimana tuh? Ini kayaknya ingat Tuhan nih kayaknya nih. Kenapa spiritual ya, barusan gue juga gak maksud ngomong itu sih. Kayak kadang gue, lu punya penyakit itu gak? Kayak kadang lu gak pengen ngomong, tapi gue ngomong apa sih gitu? Alkohol tuh Pak. Enggak, ini pertanyaan gue adalah, lu sempet capek stand up dan lu pingin kayak, gue pengen slow down dulu, kayaknya ini udah mulai bosan deh dengan dunia-dunia. Tapi jujur ya, gue tuh kan terakhir show itu, ini kan cerita sebelku. Sebelumnya namanya cerita cintaku kan. Gue 55 show dalam 10 bulan. Setelah selesai itu gue sedih gue. Kenapa? Karena gue kehilangan sesuatu yang menyenangkan selama seminggu sekali gue lakuin itu. Stand up itu semenyenangkan itu buat gue. Iya. Makanya dalam 2 bulan gue nulis materi baru dan gue bikin cerita sebelku ini supaya gue bisa stand up lagi. Jadi kalau pertanyaan lo tadi, malah justru gue kalau nggak stand up gue sedih sekarang. Oke. Dan itu jaraknya lama tuh dari cerita cintaku ke sebelku, lama nggak? 2 bulan. Maksudnya begitu selesai gue langsung sedih. Terakhir show itu gue di Balikpapan kan. Bulan? Wah itu kapan ya? Maret ya. Maret. Abis itu lu stop dulu. Lu nulisin cerita sebelku. Iya. Sedih dulu, sedih. Karena sedih gue nulis materi baru. Cerita sebelku. Berarti kalau bisa beli lu senang, cerita senangku. Iya mungkin juga sih. Ya mungkin bisa dong. juga. Iya. Kan? Atau cerita ngemperku nanti ya. Iya belum tuh ya. Ceritain nanti semuanya. Jadi intinya udah gue mau udahan lah. Siap. Udahan nih gitu aja. Kan gue pernah datang ke acara lu kan. Yang sama Om Ded itu. CXO iya. Iya udah. Informasi apa itu barusan? Gitu aja udah. Oh iya oke siap. Thank you Nat. Makasih Nat.